Halo gengs, selamat datang di Kisah cerita horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Saat itu tahun 2015 yang lalu, mereka tinggal di salah satu perumahan di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Indri, nama samaran. Jadi Indri dan suami ini kebetulan saat itu belum dikaruniai seorang anak ya. Jadi mereka bisa dibilang masih ya setahun menikah gitu. Dan mereka pun tinggal di salah satu perumahan itu. Dan di satu perumahan itu, tepatnya di sebelah kanan rumah si Indri dan suami ini ada yang kosong ya. Dan di sana tertulis dikontrakan gitu. Nah, Indri ini kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dan si suaminya ini pekerja di sebuah pabrik gitu, salah satu pabrik di sana. Dan setiap pagi Indri selalu bareng suami untuk ke pasar karena pasar dan tempat kerja suami itu satu arah gitu. Suatu hari saat si Indri pulang dari pasar, ternyata rumah yang kosong itu ada yang mengontrak gitu. Dan terlihat ada kakek dan nenek, bukan kakek nenek sih, paruh baya lah, seorang pasangan paruh baya gitu. Dan udah aja Indri pun masuk dan beres-beres belanjaan dan masak gitu. Awalnya sih normal-normal aja gitu, tidak ada kejanggalan ataupun hal aneh gitu. Cuman memasuki hampir 1 bulanan lah, kurang lebih 1 bulan itu Indri kalau misalkan sedang tidur itu suka kebangun kan jam 11 gitu, suka ke kamar kecil gitu. Dan setiap seminggu hampir 2 kali itu, setiap malam Sabtu sama malam Selasa ada mobil hitam, mobil APP lah, suka datang ke rumah si kakek nenek ini, tetangganya yang baru ini. Awalnya si Indri berpikir mungkin temannya, mungkin kerabatnya. Tapi lama-lama kenapa hampir tiap minggu rutin gitu, seminggu 2 kali. Dan si Indri pun setiap jam setelah kedatangan itu jam 11. Nah, jam 12-nya Indri selalu mendengar suara gonggongan anjing, tapi dibekap, kayak anjing dibekap, tapi dia mencoba buat berontak, menggonggong gitu, tapi mulutnya tertahan gitu, entah apa gitu. Nah, udah hampir sering ngedengar gitu dan baru menceritakan ke suaminya saat itu. Setelah punya pikiran yang aneh itu. Mas, aku kalau jam malam kan suka kebangun katanya ke kamar mandi. Nah, itu rumah si ini suka didatangin mobil katanya. Dan itu rutin tiap malam Selasa dan malam Sabtu katanya. Dan anehnya gitu, tiap malamnya nanti jam 12-nya itu suka ada suara anjing, gonggongan anjing, tapi kayak anjing yang kebekap gitu. Dan saat itu suaminya cuma menjawab, udah kamu jangan suka ngurusin orang katanya. Jangan suka ngurusin urusan orang katanya. Dan saat itu si Indri ya udah diam, ya udahlah biarin. Nah, singkat cerita, saat itu si Indri pulang dari pasar karena tiap hari kan ke pasar. Pulang dari pasar sekitar jam 10, jam 9, jam 9-an lah. Itu tiba-tiba pas ngelewatin rumah si kakek nenek ini, tiba-tiba dia dipanggil gitu, Indri gitu. Tapi pas Indri nengok tuh, itu suaminya gitu, si kakeknya, dengan muka wajah yang kaku gitu, tanpa senyum, tanpa apa. Dan si Indri saat itu cuma nengok dan ngebales senyum aja.
Dan akhirnya dia pun masuk, buru-buru masuk. Karena Indri udah ngerasa nggak takut gitu dengan gelagat orang itu. Dia pun masuk dan ngunci pintu dan ke dapur biasa beres-beres dan masak. Dan anehnya selama pindah ke situ Indri belum pernah ngelihat si neneknya gitu. Waktu awal doang datang. Waktu awal pindah aja kelihatan si nenek. Cuman kesini-sini neneknya tuh nggak pernah kelihatan gitu. Dan diperhatiin pun mereka tuh nggak pernah keluar gitu. Nggak pernah bersosialisasi dengan tetangga-tetangga. Nah, suatu hari, suatu ketika pas jam habis isya lah, Indri sedang tiduran di kasur menunggu suami pulang. Suaminya kan pulang jam 9, jam 10 malam gitu. Jadi biasanya dia menunggu di kamar. Nah, pada malam itu tiba-tiba Indri ngedengar suara ketokan pintu gitu. Pertama tok, tok tok. Terus tok 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 tok. Terus ketiga kalinya ngegedor gitu. Indri langsung loncat dari tempat tidur dan berpikir, ini nggak mungkin suaminya. Kalau suaminya nggak gini, pasti dia ngucap salam. Ini nggak ngucap salam, cuman tok 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 tok, dor 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 dor. Indri pun dengan rasa takut ya, karena dia tinggal sendirian kan, dan malam juga takutnya ada maling atau apa. Dia pun pelan-pelan gitu, mengendap-endap. Dia pun ngintip di balik gorden gitu. Dan pas dia buka gorden sedikit gitu, alangkah kagetnya si Indri saat itu. Ternyata si kakek itu posisinya sedang jongkok di depan pintu dengan lidah menjulur menjilatin pintu rumah si Indri. Sambil wajahnya, mulutnya senyum-senyum gitu. Ketawa-ketawa kecil gitu. Dari situ Indri shock dong melihat hal aneh seperti itu. Ini orang gila apa? Kenapa ini orang ini? Dia pun ketakutan dan gemetaran gitu. Namanya perempuan ngelihat hal yang aneh gitu kan. Pokoknya ada semuanya campur takut, merinding, gemeteran. Akhirnya pun lari ke kamar dan ngunci pintu di kamar. Dia ngelihat jam, masih jam 8:30. Dia pengen suaminya cepet pulang gitu. Akhirnya dia nelpon suaminya, di reject. Mungkin masih kerja gitu. Beberapa kali telepon suaminya di reject. Dan akhirnya pun si Indri udah di kamar nangis aja. Dan akhirnya pun sekitar jam 9 lebih, seperempat lah, ya setengah 10-an itu terdengar suara motor suaminya. Karena suaminya kan bawa motor Ninja ya, jadi dari jauh juga kan suaranya nyaring, dari jauh juga apal gitu ini suara motor suaminya. Nah dari situ dia mulai agak tenang gitu. Oh, suami gua datang nih, semoga aja kepergok gitu biar dihajar gitu, pikir Indri gitu. Tapi pas suaminya parkirin motor depan tuh nggak ada suara apa-apa. Dan entah kemana si kakek gila ini. Dan akhirnya si suami pun ngetok pintu, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam akhirnya dulu. Dan pas buka pintu suaminya kaget melihat Indri yang menangis gitu bang, makanya matanya habis nangis gitu. Kamu kenapa? Akhirnya dia meluk suaminya dan nangis. Dan dia menceritakan, tadi aku melihat sih ini tetangga kita nih jongkok depan pintu sambil lidahnya ngejilat-jilat pintu katanya. Suaminya tuh nggak percaya katanya. Ah, kamu halusinasi kali, nggak ada katanya. Enggak, sumpah demi Allah beneran katanya. Kata Indri gitu kan, meyakinkan kan. Akhirnya pun si suami langsung ke rumah si kakek itu. Dia ketok-ketok assalamualaikum karena pengen memastiin bener apa enggak gitu. Cuman beberapa kali ngetok pintu dan mengucapkan salam itu nggak ada jawaban. Dan karena udah malam kan takut ngeganggu warga yang lain, akhirnya mereka pun balik lagi ke rumahnya. Nah setelah di rumahnya udah suaminya mandi beres-beres, udah katanya kamu udah jangan mikirin itu, udah nggak usah dipikirin katanya, udah biarin, mungkin kamu itu halusinasi. Enggak katanya, udah kamu kalau misalkan gimana jangan suka ngada-ngada, ntar jadinya fitnah, kata suami gitu. Si Indri cuman bisa diam dan dalam pikirannya kenapa nggak gua foto gitu,
kalau gue foto bisa jadi bukti gitu. Sudah aja, dan malamnya udah mereka istirahat, dan keesokan harinya kebetulan tuh malam Jumat. Nah, biasa selepas Isya dia tiduran di tempat tidur, dan sekarang tuh punya rasa was-was gitu, takut ada kejadian si kakek gila ini lagi gitu. Dia pun mengurung diri di kamar, mengunci diri di kamar gitu, tiduran. Dan ternyata suara ketokan pintu itu ada lagi. Tok, cuman kali ini nggak ngegedor ya, cuman tok 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 3 kali. Indri pun langsung bangun dari tempat tidur dan langsung takutan gitu. Wah, jangan-jangan ini si kakek gila ini lagi gitu. Tapi Indri pun penasaran gitu. Akhirnya karena ketokannya beda sama yang kemarin, siapa tahu tamu gitu. Tapi ini juga nggak ngucapin salam gitu. Indri pun memberanikan diri untuk ngintip lagi di gorden. Dia pun pelan-pelan mengendap-endap, sedikit-sedikit buka gorden. Dan saat dibuka gordennya itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Kali ini nggak ada siapa-siapa. Indri pun diam sejenak gitu mikir, tadi salah dengar apa gimana ya? Tapi enggak sih katanya. Ada yang ketok-ketok. Dan selang beberapa saat ada suara kresek-kresek di dapur. Dan si Indri pun pelan-pelan gitu. Jangan-jangan maling nih masuk ke dapur gitu. Indri pikirannya gitu. Dia pun mengendap-endap ke dapur dan nengok ke dapur itu nggak ada apa-apa. Kucing atau tikus tuh nggak ada. Dan kan kamar mandi sama dapur tuh sebelahan ya. Saat setelah ngecek ke dapur itu nggak ada apa-apa, dia pun balik lagi ke kamar. Alangkah kagetnya saat Indri mau balik ke kamar, dia nengok ke kamar mandi, ternyata di kamar mandi ada sosok nenek tua beruban gitu, rambutnya mengembang gitu, dan matanya melotot seakan mau keluar, dan lidahnya panjang menjulur panjang. Nggak normal lah, bukan lidah manusia itu. Itu posisi dia kayak sedang merangkak ke tembok sambil ngejilat-jilat tembok, terus ngejilat-jilat kamar mandi, ngejilat-jilat bak mandi gitu. Sontak si Indri ini teriak yang sekencang-kencangnya dan lari dia keluar pekarangan. Dia nangis, ngejerit, tolong gitu, ada setan gitu pokoknya nangis yang benar-benar teriak gitu. Akhirnya otomatis tetangga-tetangga ngedengar dan pada keluar. Warga berpikir kirain ada maling gitu, karena Indri kan tinggal di rumah sendiri gitu. Dan suaminya kan pulang malam terus. Akhirnya ada apa kata warga. Akhirnya diceritain sambil nangis, terseduh-seduh gitu. Di rumah saya ada ini sosok nenek-nenek tua lagi ngejilatin kamar mandi gitu. Hantu entah apa. Akhirnya pun warga pada lari masuk ke dalam rumah Indri dan mengecek gitu tiap ruangan. Dan tidak menemukan apa-apa gitu. Akhirnya si Indri pun memberanikan diri menceritakan hal yang dia lihat beberapa hari lalu gitu. Saya itu melihat ini tetangga saya, si kakek ini beberapa hari yang lalu itu jongkok di teras saya, dan dia tuh ngejilatin pintu saya dan sambil senyum-senyum ketawa katanya. Dari situ warga pun langsung berpikir, percaya gitu. Iya, karena ini misterius banget gitu, dari datang sampai sekarang tuh nggak pernah bersosialisasi dengan warga dan nggak pernah keluar gitu, pokoknya misterius gitu. Akhirnya pun warga gedor-gedor rumahnya, assalamualaikum, dan nggak ada jawaban. Akhirnya salah satu warga manggil Pak RT dan untuk minta izin untuk ngedobrak rumah ini. Akhirnya diizinkan didobrak dan akhirnya didobrak gitu. Setelah terbuka, warga dikagetkan dengan apa? Si kakek nenek ini ternyata itu udah bangkai, udah meninggal. Dua-duanya sedang nyender di tembok di kamarnya, dua-duanya dengan dada yang bolong.
dadanya bolong, tapi kayak ketutup kayak daun-daun gitu, ditutup kayak ketutup daun, entah daun apalah gitu, pokoknya bolong tapi ketutup daun-daun gitu. Dari situ warga kaget dan sebagian nggak tahan kan ngelihat dan bau gitu. Karena di depan mereka tuh banyak bangkai-bangkai anjing yang di kain kapanin gitu, dibungkus kain kapan gitu. Puluhan anjing-anjing yang udah jadi bangke di dalam kain kapan, dibungkus kain kapan gitu. Dan mereka duduk sila berdua dengan keadaan meninggal dengan dada bolong. Depan mereka itu ngejejer itu bangkai anjing. Dari sana warga udah nggak tahan bau, larilah keluar dan lapor polisi. Akhirnya polisi datang dan diotopsi. Ternyata bolongnya itu nembus ke jantung. Jantungnya nggak ada sebelah. Dua-duanya si kakek nenek ini. Dan usut punya usut. Akhirnya ternyata diketahui bahwa si sepasang paruh baya ini adalah penganut aliran sesat. Dan mereka ini pengabdi setan. Dan setelah kejadian itu, akhirnya si Indri pun meminta untuk menenangkan diri lah di rumah orang tuanya di Jawa Timur. Dan itulah satu kisah pengalaman yang dialami Indri, kisah yang horor ya, serem gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.